Pemirsa, di tahun 2021 penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer lending mulai bergeser ke sektor usaha ultramikro. Hal itu dapat dilihat dari mulai banyaknya peminjaman di bawah 5 juta rupiah oleh perusahaan fintech. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan di tahun 2020 penyaluran vintage lending mencapai 74,4 triliun rupiah dengan adanya 44 juta rekening peminjam yang terdaftar. Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Vintage OJK, Munawar Kasan mengatakan, di Indonesia kehadiran vintage peer-to-peer lending lebih fokus pada peminjaman kepada sektor UMKM dan usaha ultramikro. Mayoritas besaran pinjaman yang diberikan vintage adalah di bawah 1 juta rupiah. Akan tetapi, melihat tren tersebut, OJK menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima pinjaman. Pasalnya, OJK mencatat sudah ada ribuan perusahaan gelap atau ilegal yang seringkali menipu masyarakat dengan iming-iming pinjaman modal UMKM. Tapi kenyataannya, banyaknya fintech yang ada di Indonesia, manfaatnya sudah dirasakan, ternyata kemudian ada penumpang-penumpang gelap ini, yaitu fintech-fintech ilegal. Masyarakat akhirnya banyak yang tidak bisa membedakan mana itu yang ilegal, mana yang legal. Begitu dapat penawaran, pas lagi butuh langsung pinjam. Padahal sebenarnya sangat mudah untuk membedakan. Sekarang misalnya di Indonesia ini OJK itu masuk dalam Satgas Waspada Investasi. Ada 13 lembaga di situ dan Satgas inilah yang kemudian menangani fintech-fintech ilegal, memberantas. Total yang sekarang ini Mas Primus, jadi yang sudah ditutup websitenya, ditutup aplikasinya itu sudah 2.923 fintech ilegal. Sementara yang legal saja jumlahnya cuma 148, tapi yang ilegal yang sudah ditutup itu 2.923. Saat ini tren kolaborasi antara perbankan dan vintage sudah mulai berkembang. Salah satunya perbankan yang mengikuti tren tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Direktur Digital Teknologi Informasi BRI, Indra Utomo, mengatakan BRI sudah lama menjadi salah satu pemberi pinjaman terbesar kepada vintage untuk menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan usaha ultramikro. Nah, di financial juga kita masuk ke 4.0, di mana banknya juga geser, Pak. Tadinya bank itu sebagai closed banking system, di mana bank dengan sistem IT-nya melayani melalui channelnya di Uker, kemudian di mobile banking sederhana, kemudian di EDC, di ATM. Tapi saya rasa dengan era 4.0, era di mana kita masuk ke ekonomi digital, di mana kita antar industri juga lebu dan saling connected, begitu kita masuk ke era open banking namanya. Jadi kita sekarang bank seperti BRI kita melakukan massive collaboration dengan partner-partner baru yang dulu kita mungkin nggak connect, seperti misalnya fintech payment, para digital player ya, e-commerce, travel site dan sebagainya. Jadi kita bank dalam hal ini melakukan kolaborasi. Bagi bank juga ini sebuah opportunity karena ada new source of revenue begitu. Salah satu perusahaan vintage yang sudah berkolaborasi dengan BRI adalah PT Investri. Mereka merupakan perusahaan vintage yang berspesialisasi sebagai online marketplace yang memberikan pendanaan kepada UMKM dengan mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman. Banyak sekali yang bilang bahwa fintech itu akan the end of bank. Tapi dari awal memang kita mengetahui bahwa sebenarnya eksistensi kita pun tidak mungkin menggantikan bank. Kalau dari sisi pandang kami justru komplementari seperti tadi Pak Munawar dan Pak Indra sudah sampaikan. Bagaimanapun juga terutama untuk peer-to-peer lending, kami tidak pernah melakukan yang namanya penghimpunan dana. Jadi semua dana itu tetap berada di perbankan, sistem perbankan. Di kami hanyalah mempertemukan di antara borrower dan lender, dan juga kami melakukan yang namanya credit scoring sehingga semua administrasi maupun persyaratan-persyaratan itu bisa di-handle oleh fintech-nya. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan, vintage penyelenggaraan peer-to-peer lending resmi yang masih bertahan di awal tahun ini hanya 148 platform saja. OJK menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pemilik usaha UMKM, untuk menerima pinjaman dari vintage yang masih terdaftar dalam pantauan OJK saja. Tim Liputan Berita 1.